kabarnya hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan semuanya bahagia walaupun udara di luar sana panas sekali hari ini. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi Dosikan. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Yang pertama yang akan kita wawancara ini adalah seorang artis seni peran yang kayaknya udah puluhan tahun ya, sudah berbagai macam peran sampai dia ditunjukin cuplikan aja dia lupa ini kapan ya gitu. Dan ini Arum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Berapa ratus Bu? Udah berapa? Kayaknya tua banget aku ya. Sementara usia aku sudah 80 kayaknya ya. Highlander dong. Masih ada. Nanti kita ngobrol ya, tapi kita kebacakan dulu untuk bahas yang lagi ramai di luar sana terjadi kemarin atau hari ini yang menuai perhatian publik dan juga menuai komentar-komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia masih seputar Raisa dan Hamis Daud ya. Kemarin kan Hamis Daud pas banget dia keluar gitu, jadi ketemu wartawan pada saat dia menindaklanjuti laporannya soal dugaan pencemaran nama baik karena ada beberapa akun yang menyebut dia itu nggak bayar karyawan dan dan hal-hal lainnya. Nah kebetulan ya, langsung wartawan ketemu sama Hamis Daud kan. Mumpung ada banyak beritanya, jadi ditanya macam-macam sekalian seputar dugaan bahwa dia itu ada hubungan spesial dengan siapa namanya Sabrina Alatas ya. Kita lihat cuplikan keterangannya Hamis Daud berikut ini dan apa komentar netizen. Masalahnya ya, sebenarnya kalau cuman Pinterest aja sama foto dia rame-rame itu mungkin ya itu kayak aku bilang ya 50% lah gitu ya. Tapi begitu ada lagu lagunya judul apa? Mirip Aku, Pengganti Aku. Wah, orang makin cocokologinya makin ya kan. Tapi coba ada keterangan soal Pinterest itu yang membuat netizen masih ragu dengan keterangannya Hamis Daud. Padahal Hamis itu kayak menjelaskan itu dengan terbuka, wajah selalu tersenyum ya kan, walaupun dia adalah kelihatan tuh kerut-kerut agak marah dikit ketika dia membahas soal diberitakan macam-macam dengan Sabrina ini. Coba kita lihat nih ya. Kan dia bilang, jadi dia diundang ya kan, diundang untuk memberi masukan kreatif gitu kan, sama seperti yang kita bahas kemarin tuh. Kalau Pinterest itu nggak mungkin orang kolaborasi tiba-tiba main ujuk-ujuk tanpa diundang oleh yang punya mood boardnya gitu. Nah ini kemarin penjelasan dari sahabatnya Sabrina Alatas, dia bilang gitu, itu Pinterest board Sasa emang dia lagi bangun rumah buat dia di Bali. Ya cocok, dia share Pinterest boardnya ke grup WhatsApp, ke gue juga di share. Hamis kayaknya buka boardnya malah ke join terus ya lupa aja gitu. Jadi seakan-akan collab boro-boro gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya dia udah ngomong tuh si Nadjes ini, dia bilang kayaknya, berarti kan dia nggak tahu pasti. Iya kan? Iya nggak? Ya, ini orang yang menjadi perbandingan orang bilang, ih kayak nggak percaya deh keterangannya Hamis gitu ya kan. Ada lagi apa nih? Komentar netizen yang lain coba kita baca berikut ini. Ngomong matanya liatin atas mulu, emang wartawannya lagi di atas plafon apa gitu. Emang dia ngomong di atas? Matanya ke atas. Mata netizen yang kanan apa kiri? Kalau kanan itu dia lagi mencari kata yang tepat, kalau kiri dia lagi mengingat-ingat. Oke, kalau nggak salah. Ekspresinya berasa lagi wawancara atlet menang medali emas, sumringah sekali. Sumringah salah ya kan, marah salah, cemberut marah. Ya senyum ya, senyum ini kan berusaha sopan ya. Tapi apakah itu nyampe di mata atau enggak? Ini aku lagi ngomong teori ya. Nyampe di mata atau enggak itu yang menggambarkan apakah dia betulan sumringah atau tidak. Ya. Waktu akan menjawab, kita tunggu aja sambil makan kuaci gitu. Yang berikutnya ya, kok bahagia amat dia ceritanya? Oh karena dia ganteng. Nih ada kalau yang di sini bilangnya ih ganteng banget gitu, salah fokus banget, dia nggak perhatiin dia ngomong apa ya, cuma lihat mukanya aja ya. Sama Pak pengacara, cakep Pak pengacara tuh katanya. Terus ada yang mencuplik ini, sangat dekat sekali. Apapun yang terjadi aku percaya sama lagu Yaya ya kan, iya kan. Lagunya gimana tadi? Mengganti aku. Pokoknya aku melihat. Oh iya. Ya mungkin habis ini Yaya perlu klarifikasi. Itu inspirasi lagunya dari mana gitu kan, supaya makin jelas nih. Tapi pokoknya kemarin itu Hamis juga menjelaskan, tuh, karena aku tadi lihat ke atas ya, itu karena lagi mencari kata. Lagi ingat-ingat Hamis ngomong apa.
jadi Hamis kan sempat ngomong bahwa dia dan Yaya itu best friend, nggak ada apa-apa dia tuh, dia mau mengakhirin juga dengan baik-baik saja. Tapi aku melihat ada sebuah ekspresi yang oke, nanti aku salah. Kita kan ini Arum, langsung kita lihat profil yang berikut ini. Nah, kita sudah bersama dengan Nini Arum nih, wajahnya wirawiri di layar kaca dari sejak tahun 1800. Oh enggak ya. Nih, kalau kita ngomong soal Nini Arum tuh peran yang banyak dilakoni itu adalah peran macam-macam. Tebak-tebakan. ART. Belum pernah jadi Nenek sihir. Hantu. Yang paling gong sih waktu peran berapa episode tuh cuman ember. Itu produksi Trans TV loh. Coba dong kita bikin embernya. Ingat nggak? Ember. Oh gitu. Itu ceritanya. Tahu nggak sih Mbak ceritanya? Nggak, itu hits banget loh di Trans TV. Waktu itu ulang tahun tapi. Jadi kenapa dia dinamakan Nenek Ember? Jadi dia tuh kekalungan embernya. Iya. Kenapa? Jadi aku baru pas baca ceritanya tuh aku baru ngakak. Dia itu minta mau ngambil air buat cucunya. Terus dia nyungsep di ember. Bukan, nyungsep di sumur. Kekalungan itu ember. Oh. Terus udah gitu nggak ditemu-temuin tuh, terus jadilah hantu ember. Dengan meminta tolong ember, minta dibukain, Bo. Tapi itu hits rating banget. 1, itu benar, itu zaman bioskop Indonesia Trans TV. Jenius banget lo ya. Itu dialognya cuma itu doang. Aja dari scene 1 sampai 60. 60 scene. Oke. Ini ngomong-ngomong soal peran ART kemarin tuh kalau kita bicara konten di sosial media TikTok itu lagi rame. TikTok bunyinya ada lagi nih captionnya, peran pembantu aja terkenal, apalagi peran utama itu. Coba lihat ini ada kayak apa sih ini. Oh, iya. Masuk loh. Oh ya ampun. Itu foto kapan ya? Ini siapa? Itu ya banyak nih. Ya Allah, iya ya. Jadi ini adalah orang-orang terkenal walaupun kebanyakan perannya adalah support ibaratnya ya. Sama ya. Tapi kan pernah jadi peran utama sebetulnya kan? Gimana? Bukannya gitu. Pernah nggak jadi peran utama? Tadi briefing gitu. Pernah kan? Nah, kalau nggak percaya ini kita lihat nih peran utamanya. Merinding itu, ya Allah, dapat loh, hebat banget. Ya ampun. Apa kita cari ya? Tolong di share ya. Aku nggak punya rekamannya. Cinta Paula ya. Paulina. Tapi si perempuan itu namanya Paula. Iya kan? Paula sama Paulina. Paula yang jahat. Paulina yang baik. Tadi minta peran utama. Aku saking banyak ya itu drama dulu ya. Cinta Paulina bener. Tapi katanya yang ngisi suara si Paulina itu ada banyak, bukan cuma satu orang doang. Saat pertama kali itu aku, teman-teman aku, terus beberapa tahun kemudian terus diganti rollingan, suara ulang, ganti orang. Oke. Selain Cinta gitu. Paulina pernah ngisi suara apa aja? Banyak. Apa yang kita kenal yang meledak itu sering ditonton apalagi? Maria Mercedes enggak. Aku lupa ya, karena itu kayak seperti potongan kayak FTV. India dulu kan sering disulis suara, cerita-cerita India. Terus cerita-cerita lebih banyak India sih. Oh, India lebih banyak. Ada dulu El Desprecio. El Desprecio itu, ya itu ini juga Spanyol juga. El Desprecio. El Desprecio itu adalah pertama kali aku dubber. Oh, pertama kali. Itu naskahnya OAAA. Itu casting tuh dulu tuh. Dubbing aja gila. Casting. Dubbing casting, Mbak. Itu gila bener banget. Dan itu yang latihannya hampir rebutan video dulu. Jadi sebelum kita masuk studio, kita latihan ada videonya. Di filmnya dimasukin dulu kan, film masuk kotak geset, dimasukin. Itu pakai naskah. Jadi antara ini mesti cuneng tuh. Di jeda, terulang lagi jeda. Dan itu ngantri yang latihan. Karena videonya cuma 2. Pemain yang nyulis suara ada kali 20. Belum ada handphone gitu ya? Belum ada, Bu. Itu aja. Jadi kalau apakah aku, terus kalau dia jeda, aku apa? Gitu. Enggak, yang paling sebel. Enggak bener. Kadang yang paling sebel kalau di dubber itu sutradaranya namanya PD, pengarah dialog. Kadang-kadang ada jeda yang kita di Indonesiain teman gini. Tapi apakah itu suka dimarahin aku? Kenapa? Jadi jangan gitu loh. Tapi apakah lu isi di tengah?
apa gitu. Suruh ngarang sendiri. Iya, ngarang tapi yang pas aja, yang sesuai gitu. Kalau udah tapi itu susah banget loh. Susah banget loh itu. Iya, itu dia makanya. Karena dia ini sedikit bibirnya belum mangap itu ketahuan. Kalau nggak sing gitu ya. Itu mabuk deh itu. Dan karena dubbing itu putih banget. Karena dubbing itu karena dubbing itu dulu aku pernah, karena ini ya nggak boleh tidur, bukan nggak boleh tidur sih masalahnya. Kalau kita tidur kan dulu kan sampai malam ya. Kalau kita tidur kita bangun suaranya langsung suara dubbing kan suara kita berbeda. Jadi aku tuh suka minum minuman obat penguat, bukan obat penguat, obat yang kayak ya, energi drink, bukan obat sih sebenarnya, minuman energi drink itu. Dari situlah seperti keracunan, Bu. Keracunan? Jadi waktu itu karena waktu itu ya kayak setiap hari, jadi waktu itu aku sama Tamara lagi ada acara, dari acara Jakarta kemana terus kemana terakhirnya UGD. Oh ya, astaga. Apanya yang kena? Jantung? Enggak lambung, karena itu kan tajam, asem kayak gitu apa. Risiko ya pekerjaannya. Aku pikir cuman ini doang. Kalau peran ngomel-ngomel gitu, itu kan cuma risikonya aus katanya ya, sama pengen marah. Aus, pengen marah sama marah kalau teman yang dubbing sebelumnya lawannya salah mulu. Itu marah banget. Itu marah banget. Kadang karena nggak bisa dipotong kan, nggak bisa dipotong. Ulang dari awal. Oke. Boleh di jumping ya, potong. Tapi ya dengan peran yang banyak itu, ada sempat kepikiran gitu, kapan sih aku dapat peran utama gitu, ingin banget nyobain gitu. Pernah sih. Pernah. Peran apanya maksudnya peran sih? Utama. Maksudnya di sinetron apa di sinetron, bukan dubbing, sinetron dong. Oh enggak pernah. Kenapa? Enggak pernah. Sininya banyak, Bu. Itu alasannya. Enggak, tapi ini pernah jadi peran utama ya, jadi Nenek Ember tuh ini peran utama. Walaupun cuma ngomong ember aja sininya banyak. Sininya banyak 60, Bu. Setiap ada capek, Bu. Capek. Karena apa? Karena horor itu kan pasti selalu malam. Gitu. Tapi ini aku suka film horor. Aku suka main film horor, aku suka main komedi, aku suka. Kalau ditanya 1 sampai berapa nggak bisa, karena semuanya asik aja gitu. Kita mau tanya sekarang ya, selama pengalaman puluhan tahun di dunia acting gitu ya, pernah nggak pernah mengalami hal-hal berikut ini? Dilempar kaleng sama fans. Pernah ya? Jahat banget ya. Iya, lagi ngapain suka apa dilempar kaleng? Itu lagi hitsnya dulu, filmnya masih weekly sama Tamara itu, karena aku jadi Olive yang cerewet banget apa-apa. Jadi kalau nggak salah tuh di satu mall yang saat itu lagi hits, lagi jalan itu dilempar kaleng, itu kaleng kayak kongguan itu gitu. Gila, mantep banget. Rasanya gimana waktu perasaannya? Tadinya mau mana, tapi karena ya Hamilton desa gitu, hamil. Ibu-ibu. Itu ya, jadi Olive tuh jangan Kirain bangga. Enggak. Iya, berarti berhasil gitu enggak? Ntar anak ibu seperti saya. Itu kalau lagi peran ya. Oke. Pernah nggak ditawarin peran tapi perannya itu nggak ada dialognya, nggak ngomong sama sekali, hanya ekspresi aja? Ada. Di film Bangsal Isolasi itu benar. Oke. Jadi itu awalnya produsernya telepon aku, dia gini, "Mbak ini main film sama aku, mau cerita apaan dulu?" Aku bilang cerita di penjara. Oh oke. Itu di Benteng Vandenberg itu, sebulan kita di sana. Tapi Mbak itu nggak ngomong. Oh, senang hati dong ya. Kan nggak usah ngapalin. Enggak. Lebih susah ya. Lebih susah. Ternyata lebih susah. Tapi aku pernah ngomong sama Tamara, "Mbak, aku pengen deh syuting tapi nggak ngomong dari scene ke scene, pengen nggak ngomong gitu, nggak ngomong aja, nggak ada voice over, nggak ada. Pokoknya udah gitu aja." Dan itu kejadian. Hanya jeritan, nangis. Lebih capek dong itu ya. Capung, Bu. Capek. Tapi senang. Apalagi yang masih pengen dicobain? Peran apa? Kan peran gak ada dialog udah nih. Apalagi? Putri Salju kayaknya. Itu ada tiap lebaran. Itu kue Putri Salju. Ini ada lagi nih, di balik peran-peran ya. Ini ada kisah ini soal kucing gitu ya. Nih bagaimana, ada postingannya ini soal kucing gitu ya. Nih, bahwa semua hewan yang pernah hidup di dunia
baik itu yang berada di darat, udara maupun di lautan akan dikumpulkan di akhirat kelak untuk menghadap Allah. Semua hewan-hewan yang dikumpulkan akan ikut memberikan kesaksian terhadap apa yang sudah kita perbuat terhadap mereka di dunia ini. Gitu. Nih, katanya kan kamu awalnya tuh nggak ada kepikiran mau memelihara kucing, justru suami kamu. Kenapa? Enggak. Kucing. Oh ya, aku kalau sama kucing tuh bentar gue. Sekarang enggak. Dulu aku takut sekali sama kucing. Takut sekali. Jadi suami aku tuh adalah sekeluarga adalah pencinta hewan. Apapun, burung apa dulu suamiku sering cerita. Ayahnya sangat pencinta binatang. Jadi kalau makan sama burung, burungnya diusir sama ibunya, pasti langsung urung makannya. Gitu. Terus pertama kali aku dikasih kucing itu sampai takut ngasih makannya, sampai aku lempar gitu, takut banget gitu. Sampai pernah dicakar sehingga berdarah sampai yang luar biasa banget. Tapi entah kenapa jadinya, terima kasih Mbak, ini 5.000 ya. Terus lama-lama jadi sayang, nggak tahu kenapa. Kadang-kadang kucing itu, jadi makin kita menjauh si kucing itu makin dekat sama aku gitu. Terus tidur di sini aku tuh ternyata dengan suara yang itu tuh luar biasa Mbak, itu luar biasa banget. Dan menurutku makhluk yang paling jujur di dunia ini adalah hewan. Apapun. Karena dia kalau lapar dia bilang lapar, dia datang ke kita minta makan kayak gitulah gitu. Dan sebetulnya yang yang datang ke aku dan ke suami aku tuh bukan kucing-kucing mahal, kami tidak membeli. Jadi kadang-kadang ada orang yang buang kucing itu gitu di kardus lah, di apalah kayak gitu loh. Dan dulu kalau dibilang mahal nggak, ini nggak, sangat mahal makanan binatang itu kan mahal banget ya, makanan hewan itu. Pernah pada suatu masa waktu aku syuting di Trans TV, hits ya Trans TV ya, syuting di Trans TV itu syuting demi masa dulu sama sutradaranya ada di Tudupan, sama Mas Japra waktu kemarin. Tadi aku ketemu, itu aku ketemu sama Ustadz besar waktu itu, Ustadz terkenal. Suamiku nanya gini, boleh nggak kalau saya buang kucing gitu? Buang kucing karena mahal biayanya, mulai berat apa gitu. Dia cuma bilang gini, kamu boleh buang kucing asal kamu yakin kucing itu bisa makan. Kalau kamu tidak yakin, kamu tidak boleh buang. Pun di pasar pun dimanapun, tapi kalau kamu tidak yakin, jangan dibuang karena dia tetap makhluk Tuhan. Kayak gitu loh. Tapi itu bener loh, kucing itu tuh mengajarkan kita cinta kasih yang tulus banget gitu, yang melihatnya yang apa gitu ya. Jadi kucing yang aku piara tuh ya itu tuh buta. Nih ini nggak bisa lihat Mbak, tapi dengan itu dia mau ngasih pelajaran gitu sama kita betapa gue begini nih, lu menghargailah hidup lu sendiri gitu loh, kayak gitu. Kalau misalnya dibilang kalau ada kucing yang ketabrakan, aku pernah tuh ada kucing ketabrakan gitu ya. Sebenarnya bukan kucing aku juga, dia sering makan aja di tempat aku. Itu ketabrakan dan aku bawa Mbak ke klinik dokter. Ya, itu patah apa itu sampai yang 10 juta yang begitu, yang mahal, tapi bagiku nggak masalah gitu lah. Karena pernah suamiku saya mengingatkan, siapa tahu kita masuk surga dengan karena dia gitu, karena binatang itu gitu. Kucing tuh luar biasa bagi aku ya. Apa aja sih, hewan apapun, mau anjing, mau iguana, mau apa aja, luar biasa. Ini menyentuh hati sekali. Iya. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Nini. Berikut ada Nabila. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Nabila Ayu. Kita ingin mendengar cerita Nabila Ayu dari perjalanannya berapa hari atau beberapa minggu yang lalu mengunjungi perbatasan Palestina di Jordan gitu ya, sempat mengunjungi kamp pengungsian juga sama rumah sakit kanker. Betul. Dan kamu juga sempat juga pastinya ke Aqsa. Iya, alhamdulillah ya Kak. Ada videonya, kita lihat dulu yang berikut ini. Tadi nih sambil ada videonya, Nabila sambil cerita gitu ya, siapa aja yang dia temuin gitu, adalah anak-anak yang memang dibawa dari Gaza
Iya, jadi pengungsi. aku tuh kesana kemarin memang sama Ustadz Erick Yusuf dan teman-teman relawan Nusantara, tapi dibantu juga oleh tim peduli di Jordan. Dan itu tuh aku datengin ke beberapa camp Kak, jadi nggak cuma satu aja. Ada yang memang dari tanggal 7 Oktober yang dulu banget, dan ada juga yang memang kayak baru sebulan yang lalu, terus datang dari Gaza. Jadi aku lupa baru nama ya, campnya ya. Itu di camp terakhir aku. Nah kalau tadi kakak lihat ada Viti yang sama adik yang Perempuan baju putih yang perempuan itu namanya Maria. Itu adiknya memang baru datang dari Gaza, nggak lama gitu ya. Terus kedarulannya papa mamanya syahid dan matanya harus nggak bisa lihat lagi karena kena bom gitu. Jadi masya Allah banget Kak, di sana aku benar-benar ngerasain apa ya, momen yang selama ini tuh aku selalu menanti-nanti gitu loh Kak, karena kan selama ini aku juga maksudnya ikut bersuara juga tentang Palestina, tapi belum pernah nih yang namanya menyalurkan langsung gitu, hanya kayak ada buka link, donasi gitu-gitu. Nah qadarullah pas diajak Ustadz Erick Yusuf bersama teman-teman relawan Nusantara tuh aku kayak ngerasa bersyukur banget karena bisa langsung memberikan penyaluran untuk mereka. Bahkan kamu juga ini ada benar-benar kamu beli gitu ya? Aku sempat ke rumah sakit cancer di sana, dan memang itu rumah sakitnya terbesar yang ada di Jordan, dan memang banyak sekali warga-warga saudara-saudara Palestina tuh yang dirawat di sana. Gak hanya ada orang dewasanya, tapi juga banyak sekali anak-anak kecil kan. Dan kalau kakak lihat ini kan ada gambar anak kecil ya. Nah ini tuh gambar mereka buat sendiri, dan aku beli ini. Dan hasil dari penjualannya ini akan disumbangkan untuk mereka, untuk pengobatan mereka. Jadi mereka tuh masya Allah banget ya, maksudnya tetap berusaha dan ini juga buatan mereka juga Kak. Apa nih aku sempat beli magnet kulkas juga. Ini gambar anak kecil di sana yang memang lagi sakit cancer. Dan kalau ini aku waktu beli di Aqsa sih. Jadi kan aku alhamdulillah memang sempat Allah mudahin ke Aqsa. Dan di Aqsa tuh kan banyak ya saudara-saudara Palestina yang mungkin berjualan, berdagang gitu, dan kita memang salah satu bentuk dukungannya adalah dengan salah satu bentuk dukungannya membantu mereka membeli dagangan mereka gitu Kak. Dan aku beli beberapa lah, banyak gitu ya. Tapi masya Allah ya, mereka tuh ngasih bonus lagi Kak. Jadi dalam situasi kondisi yang memang sangat tidak mudah buat mereka tuh masih senang buat bersedekah. Itu yang buat aku tuh ngerasa ya Allah, aku malu deh selama ini. Mereka tuh masya Allah banget. Ini aku juga video. Dan benarkah pada saat di sana kamu sempat dikira kamu adalah orang Palestina yang sudah menjadi warga negara Indonesia? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi